wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Kembali lagi dengan saya Bapak Faisal. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Ya, mungkin sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu. Mbak Putri bisa dipimpin. Duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Baik. Anak-anak, pada pertemuan minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang ingat? Resensi. Mbak Risma, apa itu resensi? Teman-temannya bisa dibantu mungkin kalau Mbak Risma. Ulasan. Oh iya, benar sekali, ulasan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai kritik dan isai. Sebelumnya ada yang tahu apa itu kritik dan isai? Belum ya, Bapak jelaskan. Nah, sebelum memasuki materi, ini adalah capaian pembelajaran. Nanti anak-anak bisa membandingkan kritik dan isai dari aspek pengetahuan dan pandangan penulis, dan anak-anak dapat menyusun kritik dan isai dengan memperhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis baik secara lisan maupun tulis. Pengertian kritik isai. Yang pertama, pengertian kritik. Pengertian kritik adalah suatu ungkapan atau tanggapan mengenai baik atau buruknya tindakan yang akan atau sudah dibuat. Selain itu, menurut Sutopo, kritik merupakan analisis secara langsung dengan mempertimbangkan baik buruknya suatu karya, penerangan dan penghakiman karya. Nah, ini struktur kritik, ada evaluasi, ada deskripsi, ada penegasan ulang. Evaluasi berisi tentang ulasan, deskripsi berisi tentang bagian inti, dan penegasan ulang berisi tentang penegasan atau pokok pembahasan yang ingin ditegaskan. Selanjutnya ada kaidah bahasa kritik. Yang pertama ada kalimat, kompleks, konjungsi. Yang pertama ada kalimat kompleks, konjungsi, kata rujukan, dan pilihan kata. Kalimat kompleks jadi struktur teks kritik itu kalimatnya kompleks, konjungsi, pilihan kalimat penghubungnya itu kata penghubungnya tepat. Selanjutnya kata rujukan dan pilihan kata. Next, ciri-ciri kritik: bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain, menunjukkan kelebihan dan kekurangan, memberi saran perbaikan, bertujuan untuk menjembatani pemahaman pembaca. Nah, berikut adalah jenis kritik berdasarkan penerapannya. Yang pertama ada kritik induktif, adalah kritik dengan memperhatikan unsur yang ada di dalam karya. Kritik judisial, kritik yang menganalisis dan menerangkan efek-efek karya berdasarkan permasalahannya. Kritik impresionik adalah kritik yang berusaha menggambarkan sifat dalam sebuah karya serta mengekspresikan tanggapan kritikus. Mbak Risma bisa diperhatiin ya. Iya, Pak. Biar nanti masuk. Next ada jenis kritik berdasarkan cara kerja kritikus. Kritik impresionik adalah kritik yang berupa kesan-kesan pribadi. Kritik penghakiman adalah kritik yang bekerja secara deduksi dengan berpegang teguh pada ukuran-ukuran tertentu. Kritik teknis adalah kritik yang bertujuan untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan dalam sebuah karya. Berikut prinsip penulisan kritik. Penulisan kritik yang pertama harus terbuka, yang kedua harus objektif, dan yang ketiga menyertakan bukti dari teks sebuah karya. Nah, ini cara penulisan. Mbak Hepina bisa dibacakan dengan cepat dan keras agar teman-temannya bisa memahami. Cara menuliskan kritik: yang pertama, menentukan tema atau topik yang akan ditulis atau dikritik. Kemudian mengumpulkan bahan-bahan referensi pendukung. Selanjutnya, mengidentifikasi unsur-unsur yang mendukung dan kontra. Berikutnya, memilih unsur-unsur yang dapat mendukung tema. Berikutnya, mulai untuk menulis kritik dan membaca, melakukan mengedit ulang untuk revisi, dan yang terakhir mengirimkan ke media cetak. Baik, terima kasih Mbak Evina. Nah, cara penulisan kritik yang benar, yang pertama menentukan tema. Ketika menuliskan kritik,
tentukan tema apa yang kalian angkat, kemudian mengumpulkan bahan-bahan, mengidentifikasi dari bahan-bahan tersebut, kemudian memilih unsur-unsur yang dapat mendukung tema. Misal dengan kritik budaya, kita harus mendapat unsur-unsur yang ada budayanya. Selanjutnya dengan menulis, jangan hanya dipikirkan tapi ditulis gitu. Selanjutnya ada membaca dan melakukan pengeditan. Ketika kita membuat sebuah karya, maka langkah yang terakhir adalah mengedit atau mengecek kembali dari hasil ketikan kita, dan selanjutnya mengirimkan ke media cetak agar menjadi sebuah karya. Next. Nah, selanjutnya adalah isai. Isai adalah suatu tulisan yang menggambarkan opini penulis tentang subjek tertentu yang coba dinilainya. Bentuk karangan isai dapat berupa formal atau informal. Isai sering juga disebut dengan artikel, tulisan, komposisi. Secara umum, isai didefinisikan sebagai sebuah karangan singkat yang berisi tentang argumen penulis tentang pandangan pada suatu topik. Struktur isai: pendahuluan, bagian isi, dan penutup. Pendahuluan berarti berisi tentang pendahuluan dalam sebuah isai, berisi tentang ulasan-ulasan singkat. Selanjutnya bagian isi berisi tentang inti dari sebuah isai, dan penutup berisi tentang penegasan atau simpulan dari struktur isai. Selanjutnya kaidah dalam pembuatan isai atau kaidah bahasa isai. Ketika kita membuat sebuah isai, sebuah karya, yang pertama adalah baku. Bahasa yang digunakan adalah bahasa baku. Yang kedua adalah logis. Yang ketiga adalah ringkas. Jadi isai itu harus ringkas, terstruktur, dan denotatif. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, terima kasih ya. Semoga paham. Paham, Pak. Next. Tipe-tipe isai. Yang pertama ada deskriptif. Isai jenis ini menarik perhatian pengarang. Yang kedua ada isai tajuk. Isai jenis ini surat kabar atau majalah. Isai cukilan watak. Isai jenis ini memperbolehkan seorang penulis membeberkan atau menyatakan beberapa segi dari kehidupan individual, dari kehidupan dirinya sendiri. Isai pribadi berisi tentang ditulis diri sendiri, tersebut tentang dirinya sendiri. Yang ketiga ada isai reflektif, yaitu isai yang merefleksikan sesuatu. Yang terakhir ada isai kritik. Isai kritik penulis memusatkan dirinya pada uraian tentang seni, tentang misalnya lukisan, tarian, patung, dan lain sebagainya. Nah, ini ciri-ciri isai: berbentuk prosa, singkat, memiliki gaya pembeda, selalu tidak utuh, memenuhi keutuhan penulisan, dan mempunyai nada pribadi yang bersifat personal. Selanjutnya ada cara penulisan isai. Yang pertama menentukan tema, yang kedua melakukan research atau penelitian, yang ketiga membuat outline, garis besar dalam sebuah isai tersebut, alur isainya tersebut. Yang keempat memperhatikan pemilihan kata. Ketika membuat isai, pemilihan kata harus tepat dengan tema yang kita angkat. Yang kelima adalah memulai untuk menulis isai, dan yang terakhir adalah memberikan judul dalam isai. Nah, ini membandingkan kritik dan isai. Membandingkan kritik dan isai. Kritik adalah suatu ungkapan atau tanggapan mengenai baik atau buruknya tindakan yang sudah dibuat, yang sudah atau akan dibuat. Sedangkan isai adalah suatu tulisan yang menggambarkan opini penulis tentang subjek tertentu yang coba dinilainya sesuai dengan pandangan penulis. Nah, untuk melatih kemampuan kalian, silahkan kalian lihat contoh kritik dan isai pada QR code ini, dan nanti kalian cermati strukturnya, apa perbedaannya gitu ya. Apakah bisa teman-teman ini nanti langsung masuk ke web Bapak?
karena kita itu hidup di zaman modern, jadi kita harus aktif dalam menulis. Karena menulis adalah sebagian dari ilmu yang harus kita implementasikan. Asia. Baik, bisa ya teman-teman, silakan dicermati. Apakah ada kesulitan? Belum. Anak-anak belum ya? Belum ya? Baik, nah selanjutnya untuk mengasah tingkat kemampuan kalian, Bapak akan berikan soal. Silahkan anak-anak scan soal ini, perhatikan soal ini, dan nanti pada jawaban yang benar diberi tanda silang. Pak, kejauhan nggak bisa, Pak. Kejauhan nggak bisa ya Mbak? Iya. Oh ya, nanti Bapak kirimkan lewat grup scan-nya. Ayo teman-teman yang bisa dibaca ya. Ada sinyal. Ada sinyal. Oh, nanti yang bisa temennya diliatin. Wow. Wow. Baik ya. Bapak beri waktu 2 menit untuk mengerjakan, dan nanti salah satu dari anak-anak maju ke depan untuk menjawab soal tersebut. Bapak rasa cukup waktunya, silakan Mas Fraslian bisa maju ke depan dan menyampaikan jawabannya. Dibaca dengan cepat, lantang, keras agar teman-temannya Mas Fraslian di sini mengetahui. Silakan Mas Fraslian. Oke. Nomor 1. Berikut ini adalah bagian yang berisi pengantar, latar belakang, dan tujuan tentang suatu topik, yaitu D, Pak. Benar Nomor sekali, ya benar. Nomor 2, karangan prosa yang membahas suatu masalah secara lebih selalu dalam sudut pandang pribadi penulis disebut apa? Esai. Ya benar sekali Mas Fraslian. Lanjut. 3, salah satu ciri dari kritik adalah itu C, Pak, bersifat objektif. Ya. Kemudian nomor 4, bagian kritik dan esai yang berisi pengantar, latar belakang, tujuan atau maksud yang memuat tentang pembahasan disebut itu pendawal, Pak. Baik, ayo lanjut. Salah satu di antara ciri esai berdasarkan pandangan penulisnya adalah nomor 5 itu apa? Penilaian terhadap karya dilakukan secara objektif disertai data dan alasan. Oh ya, baik Mas Fraslian, silahkan bisa duduk kembali. Nomor absennya berapa? Saya Oh ya, Bapak catat dulu ya. Ya, 01, Pak. 01 ya. Terima kasih Mas Fraslian. Sama. Oke, Pak. Jawaban yang disampaikan oleh teman dari kalian, saudara Fraslian tadi benar ya, anak-anak. Nah, sebelum Bapak simpulkan, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, dari teman-teman ada yang bisa menyimpulkan? Oh iya, saya, Pak. Oh ya, silahkan Mbak Nada. Nida ya, Nida ya. Absen, oh absen 2 ya Mbak Nida. Iya. Ya, silahkan. Kesimpulannya, kritik dan esai merupakan karangan yang mengungkapkan gagasan pribadi penulisnya. Kritik lebih menekankan pada objektivitas dan penilaian terhadap suatu hal, sedangkan esai lebih menekankan pada subjektivitas. Terima kasih Mbak Nada, Mbak Nida. Lupa aja orang tua kau. Jadi simpulan pada pembelajaran pada hari ini, kritik dan esai merupakan karangan yang mengungkapkan gagasan pribadi penulisnya. Kritik lebih menekankan pada objektivitas dan penilaian terhadap suatu hal, sedangkan esai lebih menekankan pada subjektivitas. Terdiri dari ciri-ciri, kaidah, struktur, dan lain sebagainya. Oh ya Bapak, mau ngecek kehadiran, tadi lupa di awal pertemuan, di awal pembelajaran. Yang tidak hadir siapa hari ini? Iya. Iya, kenapa? Iya, izin, Pak. Izin kenapa Mbak? Itu, Pak, mau kenemuin pacarnya. Oh Pak. ya, semoga. Ya mudah-mudahan besok bisa mengikuti pelajaran lagi ya. Nah, mungkin
Pembelajaran pada hari ini cukup itu saja. Semoga dari pembelajaran ini anak-anak bisa mengambil hikmahnya, mengambil manfaatnya agar menjadi ilmu bagi ke depan, buat masa depan. Terima kasih pada anak-anak yang telah mengikuti pelajaran hari ini dengan sangat hikmah, dengan sangat baik dan menjaga ketenangan. Semoga anak-anak di sini diberikan rezeki yang banyak, diberikan kelimpahan agar bisa selalu mengikuti pelajaran berikutnya. Demikian yang dapat Bapak saya sampaikan. Wabillahi taufik. Oh ya, maaf ya, Mas Prasetyan ini bercanda terus. Iya ini Pak. Oh iya, lupa Bapak. Mungkin untuk tugas minggu depan dicatat ya ini anak-anak. Iya. Dibagi 3 kelompok. Ketua kelas Mbak Putri nanti membagi 3 kelompok yang terdiri dari 5 orang. Nanti membuat kritik dan isai. Nanti dikumpulkan lewat Google Drive dan dikirimkan lewat WA saya. Diberi deadline ya Mbak Putri. Baik Pak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.